Nanti untuk beberapa slides, saya akan feedback ke beberapa mahasiswa begitu ya. Silahkan attention biar apa yang disampaikan benar-benar ada, kalau ada feedback berarti kan oh ada ilmu yang terserap begitu. Oke, dari hal yang krusial, saya rasa Anda sudah memahami atau sudah diberikan pemahaman terkait penelitian tindakan kelas yang disebut dengan action research. Ini pasti pada pembelajaran awal sudah diinfokan atau sudah diajarkan. Saya hanya mengutip dari satu buku terkait tentang The Methodology of Action Research berasal pada tahun 93 nih, karena action research itu memang penelitian yang cukup lama, tetapi memang sampai saat ini masih dilakukan. Nah, definisi dari action research ini adalah action research is methodology or scientific inquiry that teachers undertakes as research of their our participant. Artinya di sini penelitian tindakan adalah metode penyelidikan sistematis yang dilakukan guru sebagai penelitian praktis mereka sendiri. Artinya penelitian tindakan kelas ini hanya dapat dilakukan oleh seorang guru atau seorang pengajar sekali lagi. Nah, yang dalam bisa kita simpulkan berdasarkan kalian pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Themistogan. Dikutip dalam buku Suparno bahwa penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran di kelas disebut dengan penelitian tindakan kelas. Jadi yang harus krusial nih, yang harus dipahami bahwa PTK berarti harus mengajar di dalam kelas tersebut karena memang kontinu atau berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dari penelitian tindakan kelas atau action research yaitu meyakini bahwa kegiatan yang dilakukan efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Nah, ini yang akan dibahas bagaimana cara agar solusi dari permasalahan ini menimbulkan inovatif. Nah, lalu yang terakhir, yang berikutnya adalah impact. Hasil dari penelitian tindakan kelas atau action research, dari hasil keberhasilan tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang atau dinamakan dengan siklus, agar memperoleh keyakinan akan kemampuan dari tindakan yang ditreatmentkan oleh seorang pengajar. Ada beberapa prosedur penelitian tindakan kelas atau action research. Ini kalau dilihat ada hampir 11 model dari action research. Yang pertama, yang familiar adalah Themistogan. Yang kedua ini dari model Kruse-Levis. Jadi di setiap tahunnya berbeda. Semakin pertama yang mencetuskan action research adalah Themistogan, dilanjutkan oleh Kruse-Levis. Tetapi begini, induk dari kegiatan action research ini adalah hampir sama. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dilanjut dengan refleksi. Artinya, kalau kebetulan begini, waktu saya S2, saya mengambil penelitian tindakan kelas. Secara garis besar, penelitian tindakan kelas adalah kita seorang guru menjadi seorang yang istilahnya seperti dokter. Ada satu penyakit, terus obatnya apa? Nah, jadi penyakitnya misalnya kemampuan membaca pemahaman yang kurang. Lalu dikasih obat nih, obatnya apa ya kira-kira yang sesuai dengan keterampilan membaca pemahaman tersebut? Kita harus searching nih, metode-metode apa saja yang dapat menginfluence atau meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. Jika satu hal langkah-langkah dari metode yang sudah kita ambil terdapat masih rendahnya nilai keterampilan membaca pemahaman, maka hal-hal tersebut kita amati, masuk ke dalam refleksi. Nah, lanjut lagi, jika ada nilai yang tidak sesuai, balik lagi ke siklus 2. Artinya gini, what am I supposed to do? Apa yang harus saya lakukan? Karena terdapat permasalahan berikutnya, padahal sudah ditreatment dengan obat atau solusi dari permasalahan yang ada.
sampai selanjutnya. Tapi disarankan di sini siklus berlangsung sampai dengan siklus 2. Ini yang menjadi tolak ukur atau point of view dari pembahasan materi saya. Bagaimana mencari topik baru dalam PTK atau action research? Ada 3 hal yang menjadi krusial. Yang pertama adalah permasalahan atau riset problem. Nanti akan kita bahas per poin dari hal-hal yang menjadi krusial dalam bagaimana mencari topik-topik baru dalam action research. Yang kedua, topik action research sendiri. Nah, apa sih topik itu? Nah, lalu saya bedakan dengan judul. Apa sih judul itu? Kita mulai dari hal yang pertama terkait tentang permasalahan. Saya stop dulu. Stop sharing dulu sebentar. Saya mau feedback dari Nazwa. Iya, Bu. Oke, Nazwa sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, nih Nazwa nih kebetulan sudah semester 7 ya. Terdengar suara Ibu Nazwa? Terdengar. Oke. Nah, tadi Ibu katakan bahwa untuk menemukan topik-topik baru dalam penelitian tindakan kelas atau action research, yang pertama adalah masalah atau riset problem. Betul. Nah, menurut Nazwa, setelah tadi kan Pak Teguh mengatakan sudah berjalan beberapa kali perkuliahan begitu. Bagaimana sih cara mengetahui permasalahan atau riset problem terkait tentang penelitian tindakan kelas? Oke, silahkan dijawab Nazwa. Apa nih Nazwa supaya ada permasalahan bagaimana? Silahkan. Maaf Bu, pertanyaannya bisa diulang nggak? Bisa sekali, tenang aja. Kalau memang jet lag gitu ya, Bu, ini sinyalnya tenang, gampang ya, sama Bu Iva mah diulang sampai 3 kali nggak apa-apa. Yang penting ada jawabannya ya. Jadi bagaimana nih Nazwa nih mencari permasalahan ketika menentukan penelitian tindakan kelas. Jadi cari masalahnya tuh kayak apa Nazwa? Silahkan. Kita harus terjun langsung ke kelasnya, Bu. Kemudian, ya observasi kelasnya. Kayak pendekatan tuh di dalam kelasnya. Oke, betul sekali. Luar biasa jawaban dari Nazwa. Sebelumnya Nazwa sudah mengajar? Pernah. Oh. Iya. Berarti sudah putus, belum nyambung. Iya. Insya Allah sambung lagi ya. Oke, Ibu mau ini terima kasih Nazwa atas tanggapannya ya. Ibu mau Iis. Nah, kayaknya Iis nih backgroundnya lagi di sekolah nih. Halo Iis. Iis Aisyah. Assalamualaikum Iis. Iya, halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Iis? Alhamdulillah. Iya, Ibu. Nampaknya sedang di sekolah ya? Iya. Oh iya. Cuma duduknya tenang aja gitu. Santai aja, santai. Nah, Ibu mau, iya enak kan kayak gitu tuh tadi. Duduk aja. Nah, Ibu mau tanya nih sama Iis nih. Bagaimana sih Iis menemukan permasalahan terkait penelitian tindakan kelas? Gimana Iis? Permasalahannya, bentar. Iya, bentar. Biasa itu, memang kalau pembelajaran daring nih, heboh ya, lebih dari pembelajaran offline. Oke, mungkin lagi iklan nih Iis nih ya. Nanti tetap Ibu panggil Iis nih. Ibu mau yang sudah ready aja, yang sudah ready kayaknya Siti Rohma nih. Kebetulan Siti Rohma sudah pakai mukena, kemungkinan nih ya, sudah mendapat ilham ilahi Robbi. Nah, Siti Rohma gimana? Gimana nih menemukan satu masalah terkait tentang penelitian tindakan kelas?
Menemukannya bagaimana? Ini Bu, menurut saya melihat sekitar dulu Bu. Jadi kita melihat keadaan di kelas gitu kan Bu. Misalkan ditemukan salah satu masalahnya itu dari misalnya pada saat kita melakukan pembelajaran Bu, ada anak yang kurang bisa membaca, nah itu bisa dijadikan sebuah masalah. Atau bisa mencari penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal orang gitu. Ih, luar biasa sekali Siti Rohma. Terima kasih tanggapannya Siti Rohma. Memang ini ya, Ibu bisa baca selain Iya, Ibu Bu. pakai bahasa ya, Ibu juga bisa bahasa kalbu gitu. Jadi ngelihat Rohma, wah pasti bisa jawab. Oke, Ibu lanjut ya. Apa yang harusnya kita pahami terkait untuk mencari permasalahan? Nah, permasalahan harus bersifat real problem atau nyata. Nah, sekali lagi nyata. Dengan cara apa? Ya, betul sekali. Tadi, sebentar. Sebentar ya, ini kok. Sebentar ada yang bermasalah. Ibunya di live juga nih. Gara-gara Iis kayaknya nih. Nah, sudah ya kelihatan ya. Oke, investigasi. Nah, apa sih investigasi itu? Jadi kita kegiatan penelitian yang diawali dengan pengamatan atau pencarian permasalahan dari satu kegiatan pembelajaran. Jadi harus kita investigasi dulu nih, apa yang memang menjadi permasalahan. Sesudah diinvestigasi, lalu diidentifikasi. Beda ya antara investigasi dengan identifikasi. Ketika sudah masuk identifikasi, berarti sudah merujuk kepada solusi dari permasalahan yang ada. Sekali lagi, sudah merujuk kepada solusi permasalahan yang ada. Nah, yang ketiga ini memodifikasi. Inilah pentingnya tadi yang dikatakan topik baru. Tidak ada topik yang baru, sekali lagi. Tidak ada judul yang baru, tetapi dengan memodifikasi akan muncullah kebaharuan. Betul sekali tadi yang dikatakan Siti Rohma. Bu, harus banyak baca jurnal. Nah, betul sekali, jurnal referensi. Ketika kita membaca satu jurnal referensi, mau tidak mau, pemahaman kita akan menjadi luas terkait tentang permasalahan yang tadi timbul. Tadi Ibu contohkan satu terkait membaca pemahaman. Tidak ada hal yang lain selain membaca. Karena dengan baca beberapa penelitian terdahulu, maka permasalahan yang ada itu akan memiliki solusi. Oh, dari jurnal yang ini solusi terkait membaca pemahaman dengan menggunakan metode A ya. Oh, dengan metode B ya, dan sebagainya. Jadi, memang Iqra itu sangat penting. Saya mau mengutip Mata Najwa. Wah, nadanya udah kayak Mata Najwa. Membaca ialah upaya merekrut makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut sebagai jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Nah, jadi kalau memang Anda sudah paham atau banyak baca, apa yang ada di dalam pemikiran kalian pasti akan keluar. Jadi yakin permasalahan yang ada itu harus nyata, intinya seperti itu, dan harus ada pemecahan masalah. Nah, bagaimana kebaharuannya? Kebaharuannya dengan memodifikasi. Nanti ada slides berikutnya yang menampilkan bagaimana cara menjadikan topik menjadi kebaharuan begitu. Oke, yang selanjutnya adalah topik. Bu, topik itu apa sih? Topik ini dapat dikatakan adalah satu kata yang merupakan indung dari satu penelitian.
Jadi semisalnya tadi kalian cara menentukan topik itu dengan cara kalian harus tahu nih passion kalian tuh apa. Kayak Bu Iva kan tadi Pak Teguh bacain CV saya, wah Bu, Ibu berarti lebih kepada bahasa. Betul, saya lebih kepada bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Memang sertifikasi dosen saya juga sama. Faktnya adalah linear ke bahasa, bisa bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia begitu. Jadi carilah satu keminatan bidang ilmu yang memang kalian kuasai atau senangi. Karena dengan kalian menguasai dan menyenangi hal tersebut, pemahaman itu akan lebih mendalam. Nah, ketika pemahaman itu mendalam, maka penelitian atau action research yang dilakukan akan lebih mengarah kepada keberhasilan. Bagaimana dengan saudara Angga? Kalau Angga nih, bidang keilmuannya lebih cenderung kemana? Angga Surya? Iya, Bu. Untuk bidang lebih kemana, Angga? Lebih ke lebih ke ini kali, Bu, lebih ke kalau di bidang mah lebih nyari ke permasalahannya mungkin. Mana? Ke sains, ke ilmu pengetahuan alam, ke PKE, ke sosial, IPS, PKN atau gimana? IPS, Bu. IPS, oh iya, memang seperti sosial ya, enggak ya? Betul. Kelihatan sih dari wajahnya ya suka sosial. Dari SMA juga ada di IPS, jadi kesini-sini IPS gitu. Oh, siap. Sudah linear berarti ya. Nah, terima kasih Angga ya. Nah, ketika Angga sudah mengatakan bahwa Bu, saya IPS Bu. Nah, itu sudah jadi kunci tuh, clue untuk menemukan topik baru. Kenapa topik baru ini sebenarnya nggak baru, tapi barunya bagaimana nanti ada ya. Oke. Jadi bidang keilmuan harus dipilih pengajar sesuai dengan keminatan agar pemahaman mendalam dapat menentukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada, sehingga keberhasilan pada penelitian tindakan tercapai. Kenapa Bu Iva bold seperti ini nih? Bidang keilmuan. Nah, jadi inti poinnya adalah kalian harus satu dulu nih, bidang keilmuannya apa. Lalu temuin dulu permasalahannya apa. Jadi kan logis kalau misalnya Angga nih, tadi bidang keilmuannya sosial. Kira-kira mata pelajaran di SD itu yang mengarah ke sosial itu apa? Langsung lihat ke mata pelajarannya. Nanti, dilihat dari permasalahan itu, jurnal-jurnal referensi yang menunjukkan keberhasilan itu apa. Sehingga akan dilakukan pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Angga. Begitu ya. Nah, lalu tadi, pengetahuan harus bersifat baru atau aktual. Tadi Bu Iva mengatakan bahwa pernah melakukan PTK pada tesis S2 lalu dengan judul peningkatan dengan menggunakan ICT, Contextual Teaching Learning, CTL. Contextual Teaching Learning itu pada tahun 2010. Nah, sekarang sudah 2021. Bu, berarti nggak boleh dong Bu pakai Contextual Teaching Learning? Boleh, tetapi tadi modifikasi. Nah, modifikasinya seperti apa? Nanti ada ya. Oke. Jadi pendidikan bersifat dinamis, terbuka dengan pengetahuan baru yang aktual, merupakan keberhasilan dalam menentukan solusi dari permasalahan penelitian kelas. Nah, ini tadi betul sekali. Selain mencari ke Google Scholar, ayo Iis masih ngajar ya Iis ya. Nah, Ibu mau ini Siti Nurhilah. Iya Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini lagi ada acara rapat juga di sekolah. Mungkin bisa jawab sedikit. Untuk pencarian PTK ini bisa di Google Scholar juga. Nah, bisa mencari buku-buku referensi. Iya, terima kasih untuk Kakak Siti Nurhilah ya, sudah menjawab salam juga sudah, alhamdulillah, nggak apa-apa. Kan jadi ada feedback salam begitu ya. Tuh, jadi yang samping-samping tuh kayaknya ngelihat gitu, itu siapa sih, saya Bu Iva ya Bu ya. Oke, salah satunya adalah mencari dengan Google Scholar atau Google Cendekia.
Nah, saya yakinnya ini pakai kol-kolah nih ya. Kenapa pakai kol-kolah? Karena saya yakin Headi Adiana ya. Iya, Ibu. Ya, pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Google Scholar atau ya, betul? Iya, Ibu. Nah, Bu, bagaimana cara mencari supaya ada nilai kebaruan dalam penelitian tindakan kelas? Saya yakin di Google Scholar Anda juga tampilan seperti ini ya. Sama ya, Sumiati ya? Sama, Bu. Oke, betul. Nah, tadi misalnya kan Bu, kalau Bu Iva itu minatnya bahasa. Jadi Ibu mau cari tentang membaca pemahaman. Ingat, untuk jurnal, kata kunci dari penelitian tindakan kelas itu adalah meningkatkan atau peningkatan. Tetapi, nah ini ada tetapinya nih. Tidak semua kalimat meningkatkan atau peningkatan merupakan action research. Ada yang menggunakan kalimat peningkatan merupakan R&D atau pengembangan. Contoh, nih kita bisa lihat dari sini. Meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada anak tunarungu lewat media gambar. Nah, ini pasti PTK. Nah, tetapi bagaimana lihat dengan yang ini nih? Pengembangan media komik digital untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. Nah, di sini ada kalimat pengembangan. Berarti bukan action research ya. Ini adalah R&D atau pengembangan bahan ajar atau pengembangan model. Oke, di sini juga selain saya cari dengan kata kunci keilmuan yang memang diminati, saya juga anytime-nya saya search 2021. Nah, jadi yang benar-benar kebaharuan. Nah, setelah kalian dapati nih beberapa jurnal referensi, kalian download. Ini caranya. Nih, tadi Ibu ada di sebentar di sini nih. Mana ya? Oh, ini dia. Tadi saya lupa nih membahas tentang fenomena. Nah, solusi ini akan menjadi baru jika kalian mencampurkan fenomena. Nah, apa itu Bu fenomena? Misalnya media berbantu. Misalnya disesuaikan dengan perbedaan di setiap daerah. Karena begini, pemecahan metode pembelajaran A akan berbeda diterapkan untuk sekolah B. Pastinya dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Pasti itu akan berbeda. Lalu, penggunaan media berbantu. Nanti ada explain beberapa jurnal penelitian action research itu menggunakan media berbantu. Nah, nanti dilihat ya contohnya ya. Dan terakhir ya udah itu adalah penggabungan dengan local wisdom. Yuk, balik lagi ke sini. Oke, kalau sudah, nih, ini Ibu sudah download terkait tentang metodenya. Kalau ini masih rumlah, istilahnya cari metodenya, cari obatnya, sembuhin penyakitnya. Nah, Ibu mau tahu nih, untuk Vivi, berdasarkan artikel ini nih, Vi nih. Iya, Bu. Ya, ini obatnya apa ya, Vi? Maksudnya, Bu, gimana? Jadi begini, kan tadi Bu katakan penelitian action research adalah ada penyakit nih di kelas nih. Terus kalian sebagai dokter harus ngasih obat. Nah, jadi ada penyakitnya harus ada obatnya. Dan yakinkan bahwa obat itu sudah pernah dilakukan dan memiliki impact terhadap penyakit yang ada dalam kelas. Nah, kalau berdasarkan judul penguatan metode SQ3R sebagai upaya meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Nah, kira-kira nih ya, penyakitnya ini apa? Apa obatnya apa? Metodenya mungkin, Bu, cari metode. Nah, betul sekali. Jadi metode itu adalah obatnya. Ini lumrah sekali pasti diketahui oleh mahasiswa semua. Jadi untuk membaca jurnal penelitian tindakan kelas itu dengan melihat langkah-langkah pembelajarannya.
Tadi kan SQ3R. Lihat di sini. Di sini ada langkah-langkah penerapan pembelajarannya. Ada tahapan dari Temistagan tadi. Nah, bedakan dengan peningkatan yang tadi disebutkan dalam R&D, pengembangan. Itu tidak ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, jadi cara menentukan topik kebaharuan itu, klik saja sainsnya 2021 dengan menambahkan. Nah, nih, menambahkan tadi yang saya katakan, menambahkan berbantu. Misalnya, tadi kan contohnya sudah dikemukakan MSQ3R. Dalam satu jurnal, nih, ditambahkan alat berbantu. Penggunaan metode problem based learning. Wah, ini udah familiar banget nih problem based learning. Tapi berbantu media video. Nah, atau berbantu tentang banyak, kalau misalnya ini saya tidak bisa tampilkan online ya, nanti Anda cari sendiri. Jadi peningkatan misalnya hasil belajar IPS. Kayak Angga tuh tadi Angga mau kan hasil belajar IPS atau hasil belajar PKN dengan berbantu apa? Jadi combine dari berbagai jurnal. Di sini diketahui menggunakan media penambahan media video. Oke, jadi cara penentuan kebaharuannya seperti itu. Bisa digabungkan dengan berbantu, bisa digabungkan dengan local wisdom, atau dengan metode yang sudah ada. Nah, yang ketiga, conclusion-nya adalah, Bu, jadi judulnya bagaimana? Judul penelitian tindakan itu berbeda. Topik penelitian tindakan itu berbeda dengan judul penelitian. Beda ya, sekali lagi beda. Tadi kan dikatakan untuk adanya topik harus ada keminatan, lalu permasalahan. Nah, di sini Ibu ambil contoh. Topik masalahnya adalah kemampuan membaca pemahaman. Dibuktikan dengan identifikasi, lalu investigasi, dengan memodifikasi. Sudah nih ya, ketemulah kemampuan membaca pemahaman yang kurang. Lalu di berbagai, Ibu sarankan Anda tidak hanya mencari jurnal penelitian action research saja, tetapi juga ditambah dengan meta-analisis atau jurnal pustaka. Nah, jadi dengan meta-analisis, jadi kalian tahu, misalnya discovery learning tuh ya meta-analisisnya. Jadi dari membuktikan bahwa memang metode itu sudah dipakai dari A sampai Z, lalu ada minus dengan plusnya. Nanti disitulah dari kekurangan itulah kalian ambil menjadi satu kebaharuan. Di sini Ibu juga menetapkan nih obatnya atau solusinya adalah whole language. Karena Ibu baca di meta-analisis, whole language itu dipakai di beberapa negara bagian Eropa mulai dari tahun 1900 sampai 2000 akhir dan menunjukkan tingkat keberhasilannya begitu. Tetapi masih jarang yang menggunakan dengan local wisdom, terbukti dengan jurnal yang ada di Jepang misalnya gitu. Jadi berdasarkan otentik pembacaan. Oke, jadi dengan menggabungkan kemampuan membaca pemahaman dengan whole language, maka dengan itu muncullah judul penelitian tindakan, upaya meningkatkan kemampuan membaca pemahaman, tuh masalahnya, solusinya dengan pendekatan whole language. Nah, lalu muncul lagi nih misalnya tadi hasil belajar PKN-nya rendah, modelnya mau pakai CERC dengan berbantu mind mapping. Nah, kalau mind mapping doang kan ada ya jurnalnya berbeda ya, mind mapping aja. Ini combine, jadi model CRC dengan berbantu mind mapping. Menjadi peningkatan hasil belajar PKN menggunakan model CICR berbantu mind mapping. Nah, jadi intinya adalah pilih masalah sesuai dengan keadaan yang real sekali lagi. Pilih solusi berdasarkan pengalaman penelitian terdahulu dan dianggap menjadi solusi. Modifikasi dengan menambahkan media berbantu atau fenomena yang ada agar tercipta kebaharuan. Nah, saya tutup dengan kalimat seperti ini. Tidak ada topik yang baru, tetapi dengan memodifikasi beberapa topik menciptakan kebaharuan. Mungkin itu saja explain dari saya.
biar feedback. Kita akhiri dengan tanya jawab. Saya akhiri dulu dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemaparannya dari Ibu Nur Latifah. Ini silakan teman-teman menanyakan segala hal ya, segala hal tadi sudah disampaikan dari awal slide-slide sampai dicontohkan bagaimana menemukan topik yang ini baru mungkin ya, belum pernah Pak Teguh sampaikan seperti itu. Silakan ini siapa yang mau bertanya ini harus dipancing dari dosennya kayak Bu Nur. Jadi kalau dosennya nggak berani nggak bertanya kan, silakan. Harus. Bapak izin Nanda mau nanya. Ya boleh silakan. Yang panjang ya Nanda. Assalamualaikum Ibu. Mau bertanya Ibu, jika dalam satu kelas itu kan ada permasalahan, tapi permasalahannya itu misalkan hanya beberapa siswa, misalkan 1 atau 2 siswa permasalahannya, apakah itu bisa dijadikan suatu penelitian kita Bu dalam mencari dalam skripsi ataupun penelitian tindakan kelas gitu Bu? Bisa nggak Bu? Oke, fakta, realita yang ada bahwa memang permasalahan dalam satu kelas itu tidak bersifat similar atau sama. Nah, jadi bervariasi permasalahan. Tapi untuk mempermudah, begini nak, kalau Ibu jadi sebentar ya, ada tukang roti. Jadi kalau Ibu sarankan, setelah ada permasalahan, memang kan harus ada identifikasi. Nah, tidak ada kelas yang memiliki permasalahan yang sama. Tetapi ketika permasalahan itu menjadi satu hal yang urgent, tadi kan penelitian itu kan harus yang urgent atau yang memang harus ditangani dengan segera. Ketika permasalahan itu memang urgent, contohnya, misalnya kesulitan membaca pemahaman tadi. Bahaya dong nih kalau misalnya anak kelas 4 belum memiliki kemampuan membaca pemahaman. Sedangkan literasi membaca merupakan salah satu literasi yang ditetapkan oleh aset negara, begitu Kemendikbud menjadi 4 literasi yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Jadi ada 4 literasi. Jadi itu yang menjadi concern urgent bahwa membaca pemahaman harus dilakukan action atau tindakan dari guru. Nah, jadi dengan kata lain, permasalahan Anda dilihat sebagaimana urgent-nya. Kalau memang itu harus dilakukan tindakan, memang sesegera mungkin dilakukan tindakan. Tetapi Bu, nanti kalau misalnya impact ke anak-anak yang lain bagaimana? Kita tidak untuk gini, action research itu tidak diperuntukkan untuk guru yang tidak mengajar ya. Kenapa ya diperuntukkan untuk guru yang mengajar? Karena guru yang mengajar pasti tahu dalam ada namanya kalender pembelajaran ya. Dalam tanggal bulan ini, hari ini, prota promesnya itu mata pelajarannya apa saja, terus materinya apa saja. Mereka yang lebih paham. Jadi walaupun treatment yang Nanda akan berikan kepada kelas tersebut tidak akan mengurangi atau tidak akan merusak dari materi yang sudah ada. Nah, makanya jadi hanya memberikan obat saja. Nah, jadi kan istilahnya ada yang sakit nih, dikasih obat aja, lalu yang lain tetap dengan kondisi yang ada gitu, dengan treatment yang tetap diberikan, materi juga tetap sama sesuai dengan alur yang ada. Begitu Nanda ya. Nah, jadi tidak bermasalah. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sebelumnya Nanda sudah mengajar? Belum, Bu. Oke, tetapi untuk micro teaching pernah mengajar kan? Iya kan magang ini kan mengajar, Bu. Nanda tuh nemuin masalah gitu di satu kelas, tapi hanya beberapa anak aja sih, Bu, gitu. Nah, makanya ketika magang 3 itu kan kita harus lihat yang namanya prota, prosemnya, lalu kegiatan per minggu itu apa. Jadi kita datang sebagai magang 3 itu nggak ngacak-ngacak kelas orang. Jadi materi tetap terlalui, malah istilahnya membantu guru itu dengan penerapan metode itu lebih bagus lagi. Ya Nanda ya? Baik Ibu, terima kasih.
Ibu, sebelum ada yang bertanya, Ibu mau tanya dulu. Tenang Pak Teguh, pasti ini aktif ya. Ibu mau ini suara dari Cantika. Namanya saja sudah Cantika. Bisa di on cam nggak Cantika? Oh, Cantika lagi di ini kayaknya ya. Ini kalau kelas Bu Iva ada Bu Iva remove ini. Beda ya, Pak Teguh mau baik hati. Nah, Ibu mau ke ini aja, Ibu mau ke Sumia aja. Sumiati sehat? Iya Bu, alhamdulillah sehat. Nah, kalau Sumiati bagaimana? Tadi kan Ibu udah Kenapa Bu? Ibu tadi udah tampilin ya. Kata Ibu, tidak ada topik yang baru tuh, Sumi. Adanya memodifikasi. Kalau misalnya Ibu mau runtun dulu, nanya Sumi. Sumi sudah magang 3. Sudah Bu. Nah, menurut Sumi setelah dianalisis ya, dilihat begitu. Kemarin Sumi dapat kelas berapa? Kelas 1 Bu. Kelas 1. Wah, ini pasti membaca permulaan kayaknya nih. Permasalahannya apa nih Sumi kira-kira kalau kelas 1? Kalau kelas 1 banyak sih Bu kalau permasalahannya. Satu aja, namanya juga hidup, masalah pasti banyak ya. Satu aja tapi. Apa Sumi? Lebih ke berhitung kali ya Bu. Berhitung, boleh nih berhitung. Jadi permasalahannya konsep calit. Ya. Oke, nah berhitung. Kalau sudah berhubungan dengan berhitung, berarti satu mata pelajaran nih yang didapat nih. Matematika, ya kan? Nah, Matematika. setelah Sumi tahu nih matematika menjadi permasalahan, langsung Sumi lihat riset-riset yang ada. Lihatnya di mana Sumi? Di jurnal palingnya Bu. Betul. Jurnalnya di Google seperti ya. Nama kayaknya Sumi nih. Iya Bu. Oke, ya udah. Nah, setelah dicari nih ketemu nih metodenya. Nah, biasanya kalau misalnya matematika itu ini yang lagi banyak ya. Kalau nggak PBL, PJBL, PBL, PJBL. Ya nggak Sumi? Kurang tahu. Kurang tahu. Nah, nggak apa-apa. Belajar itu dari tidak tahu loh. Nah, menjadi tahu ya. Karena Biva gitu nanti setelah ini mau ditutup nih, Ibu mau minta satu orang refleksiin. Refleksiin ketemu satu judul yang dimodifikasi, itu namanya pembelajaran. Jadi nggak hanya saya nyampein aja nih. Nanti saya minta misalnya margini ya. Jadi untuk margini dalam penentuan topik-topik action research yang baru nih, kira-kira Madini ketemunya apa? Nah, nanti saya tanya di akhir pertemuan. Tadi sudah ketemu nih sama Sumi. Yang jadi penyakit adalah berhitung. Kemampuan berhitung, betul. Lalu dengan misalnya metode Kirosuma kalau saya tuh yang matematika tuh ya. Terus nanti dipakai berbantu. Nah, kira-kira alat untuk berhitung itu apa aja ya Sumi ya? Nah, nanti di search nih. Nah, itu jadi dari 3 hal ini kalau digabungin udah jadi satu yang baru. Bahkan kalau misalnya tadi kan saya katakan satu metode nih diterapkan di sekolah A, akan beda dengan sekolah B, itu juga bisa jadi kebaharuan gitu. Jadi kebaharuan tuh bukan yang nggak ada di seluruh dunia, itu possible ya. Jadi hanya memodifikasi aja. Gitu Sumi ya. Makasih Sumi. Nah, kalau begitu ya Bu, terima kasih kembali. ini oke, tanya sama Ibu Margini, silahkan. Iya Ibu, izin bertanya. Kalau penelitian tindakan kelas di kelas 1. Nanti lu pengen ngerokok. Iya, silakan. Kalau penelitian kelas
di kelas 1, misalnya kelas 1 itu anak-anaknya cuma sedikit. Contohnya di sekolah saya itu cuma ada 12 anak di kelas 1. Nah, untuk penelitian tindakan kelas ini anak-anaknya apa ya? Anak-anaknya itu minimal harus berapa untuk penelitian tindakan kelas gitu. Oke, apakah ada jumlah minimal dan maksimal subjek penelitian untuk action research? Nah, gini nih, kan kalau di sekolah dasar itu ada 2 ya, ada rombel kecil dengan rombel besar. Berarti kalau yang sekolahnya margin ini menggunakan rombel kecil. Nah, tadi balik lagi pertanyaan yang ditanyakan oleh Nanda. Ya, Nanda ya. Nah, jadi bukannya PTK itu dipilih-pilih anaknya. Wah, berarti 5 orang anak aja yang dilakukan tindakan. Tidak seperti itu. Karena gini, kan kalian yang melakukan PTK adalah guru. Bayangin kalau misalnya guru harus memplot-plot bagikan. Nah, jadi tetap saja treatment atau solusi yang kalian ambil dilakukan dalam satu kelas. Nah, tapi nanti dilihat impact-nya. Tadi kan Nanda bilang yang masalahnya 5 orang, Bu. Kesulitan berhitungnya misalnya dilihat dari sudah di treatment dengan metode yang kalian lakukan, berbantu media yang ada, kira-kira nambah nggak tuh nilainya? Gitu. Jadi untuk subjek penelitian dalam action research itu tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Karena waktu Bu Iva mengadakan penelitian tesis di S2, saya kebetulan masih ngajar tuh di SD, tetapi saya juga jadi tutor di UT, jadi double-double, tetapi saya punya kelas, makanya saya bisa melakukan PTK tanpa membagi subjek A dengan subjek B. Begitu ya, jadi tidak ada minimal dan maksimal. Terima kasih Marjin atas Terima pertanyaan. kasih, Ibu. Siap. Ibu mau nanya. Baru mau nembak Diska. Iya, apa sih ini? Aku, Bu. Ya. Boleh. Ibu, aku mau nanya pertama. Saya masih kesulitan gitu membuat judul PTK. Dan di situ untuk memulainya, membuat judul PTK itu seperti apa? Kan tadi udah ada masalahnya. Terus kita harus menemukan solusinya gitu kan. Kalau udah ketemu nih misalnya, saya itu keberatan sama anak yang emang di kelas 2 itu anak yang nggak bisa baca gitu, belum bisa baca sama sekali gitu Bu. Jadi untuk memulainya gitu bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya Mesaro. Tapi intinya permasalahannya ada di membaca. Nah, membaca itu banyak variannya. Bisa dilihat, bukan dilihat Ibu ya, lihatnya di KIKD. Nah, di KIKD itu untuk kalau Maisyaro kelas berapa ya? Kelas 2. Nah, di kelas 2 untuk KIKD-nya itu membaca apa? Ada membaca permulaan, ada membaca ayo. Jadi membacanya apa? Nah, jangan tebak-tebak, nggak boleh. Nanti kan kalau bikin penelitian tindakan kelas, ada unsur KIKD-nya yang diangkat. Nah, jadi dianalisis dulu KIKD-nya sesuai dengan permasalahan yang ada. Ini ya. Iya. Oke, misalnya membaca permulaan. Kalau anak kelas 2 atau membaca permulaan. Yuk, Ibu Iva mau share dulu caranya. Ini nggak enak nih kalau nggak action. Tapi online kelihatan nggak nih ya? Biasanya suka nggak? Kelihatan nggak nih Google Scholar-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kita tinggal ketik seperti ini. Meningkatkan ya. Nah, ingat nih meningkatkan pembaca pemahamannya. Pemahaman permulaan ya? Permulaan. Nah, membaca permulaannya itu di sainsnya 2021. Nah, sudah nih.
Misalnya ini membaca permulaan, meningkatkan membaca permulaan, kira-kira ada metodenya nggak nih? Nih. Penggunaan metode silabik method. Nah, tapi ini meningkatkan permulaan juga sama. Caranya gimana, Bu? Kalau yang nomor 2 sama nomor 3, ini saya gabung, kata Ibu harus dimodifikasi. Benar, dimodifikasi. Kira-kira nih, kalian bisa memodifikasi dari judul 1 dengan judul 2 ini menjadi apa? Hayo, siapa? Hedi. Kayaknya Hedi bisa. Hedi. Dari permasalahan. Nih, kan ada 2 nih. Kalau yang pertama ini meningkatkannya pakainya Big Book, katanya pakai Big Book untuk meningkatkan baca pemahaman nih. Simpen dulu nih, kan katanya suruh banyak baca nih. Terus yang kedua, dia pakai metode suku kata, silabik method katanya. Nah, tapi sama-sama nih kedua penelitian ini untuk meningkatkan membaca pemahaman. Tadi kata Bu Iva, tidak ada yang namanya baru sebaru-barunya, nggak ada. Tetapi harus memodifikasi. Kira-kira dari 2 judul ini nih bisa diapain? Ayo, sok silakan. Ayo. Mungkin untuk meningkatkan kemampuan membacanya, dilihat dulu anaknya itu sudah sampai mana tingkat membacanya, yang belum bisa sudah sampai mana, lalu kita cocokkan metodenya yang sesuai dengan dengan pertumbuhan membacanya anak gitu. Jadi jangan sampai metodenya salah ketika permasalahan anaknya membacanya tingkatnya sudah, walaupun belum membacanya belum lancar, tapi kan anaknya pasti bisa membaca seperti ini, suku kata, dengan metode suku kata untuk meningkatkan kemampuan membaca. Itu kan bagi anak yang baru mengenal suku kata. Misalkan baru mengenal abjad. Berarti kalau ini penggabungan dari keduanya, mungkin meningkatkan kemampuan membaca anaknya bisa dengan kalau dongeng mungkin terlalu jauh ya, Bu. Digabungin aja, ini tinggal digabungin. Berarti enggak. Penggunaan metode suku kata untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan media Big Book. Boleh. Tapi saya benerin sedikit ya, Heda ya. Jadi meningkatkan membaca pemahaman dengan metode suku kata, silabik method, berbantu Big Book. Nah, tapi gini, kalau menentukan berbantu itu kita harus lihat sintaknya dulu. Sintak dari silabik method itu ada nggak tahapan membacakan buku misalnya? Kalau ada tahapan membacakan buku, berarti berbasis atau berbantu Big Book ini bisa masuk. Tapi kalau nggak ada, jangan dimasuk-masukin. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah baca dulu. Kalau sudah baca, sudah ada beberapa referensi bisa dipadukan. Ingat, memadukannya bukan selalu harus dipadukan. Ada juga yang independen, tadi kan sudah dicontohkan. Kalau memang harus berbantu, disesuaikan dengan sintaknya juga. Tadi Ibu katakan, kalau sintaknya nggak ada kegiatan membaca, jangan nyambung-nyambungin pakai Big Book. Pasti nggak nyambung, gitu. Sintaknya apa? Berbantunya apa? Gitu ya. Sip, pasti untuk kalau begitu untuk Siti Maisarah sudah bisa jadi judul tuh. Ya, nah nanti dilihat coba yang tadi syllabus method pakai Big Book kira-kira bisa nggak ya lihat sintaknya? Ya, Maisarah? Bentar, sintaknya itu gimana ya? Maksudnya apanya? Sintak, jadi sintak itu tahapan langkah-langkah pembelajaran. Nggak apa-apa. Nih, Ibu kasih tahu nih, tenang aja. Nah, nih di sini nih, sebentar ya. Nah, kalau ditampilkan ini nih, tadi nih Ibu sudah nampilkan ini. Ini metode yang digunakan SQ3R. Sintaknya yang mana? Nih, sintak-sintaknya langkah pembelajarannya. Jadi, S itu adalah survei. U-nya itu adalah question. Nah, jadi ini yang dikatakan sintak.
Itu langkah-langkah atau tahapan yang sudah ditetapkan menurut teori. Nah, jadi SQ ini menurut teori A, langkahnya adalah ini. Itu isyarah ya? Iya, Bu. Oke, sip. Kalau belum Makasih. Ya, satu lagi, Bu. boleh. Nah. Satu lagi berarti kalau 2 dapat gelas. Satu lagi untuk ciri-ciri dari judul PTK. Nah, tadi sudah disinggung nih, Ibu mau tanya sama Pipi. Nah, hai Pipi. Nah, tadi kan dibilang untuk judul skripsi dengan judul penelitian itu berbeda ya? Beda-beda nih, jangan disamain. Yang ditanyain sama Siti Maisyarah itu judul skripsi apa judul artikel? Gimana Maisyarah? Tunggu Maisyarah dulu. Ini judul PTK-nya, Bu. Yang di jurnal. Apa Iya. yang skripsi? Yang di jurnal. Yang di jurnal. Oke, udah dibahas tadi. Vivi, gimana Pipi? Search-nya pakai apa? Gimana sih? Bisa diulangi. Tawa. Pakai apa, Vi? Nah, Ibu tampilin dulu nih. Nih, Pipi pasti ingat. Cuma Pipi tuh agak-agak lupa. Nggak apa-apa, Pi. Tenang aja. Ibu bantuin. Nih. Nih, Vi. Lihat nih. Tadi kan ada search di Google Scholar-nya tuh, Vi. Oke, Bu. Nah, ini yang Ibu search pakai kalimat apa? Meningkatkan. Gunanya Vivi kok Siti Maisaro yang jawab. Meningkatkan pemahaman, membaca pemahaman. Jadi nyari kata kuncinya ada berapa kata nih, Vi? 3, Bu. Nah, 3. Yang 2 ilangin, Pi. Jadi pakai yang mana? Meningkatkan. Nah, jadi kalau ada jurnal, carinya meningkatkan atau peningkatan. Tapi, tadi tuh. Tapi kalian harus jeli. Jangan sampai, karena untuk R&D juga ada kalimat meningkatkan. Nah, jadi beda. Kamu lihat juga, kalau yang ada sintaknya meningkatkan, itu pasti PTK. Kalau yang tidak ada sintaknya atau ada kalimat pengembangan, itu bukan PTK. Ya? Ini PTK kelihatan. Kalau pengembangan itu R&D. Ya, Pipi ya. Coba Pipi mau diulangin. Nggak mau. Ibu mau Pipi ngulangin. Coba. Ibu ngomong apa, Pi? Ayo, Pi. Ya, Bu, kalau yang judul depannya itu ada meningkatkan itu PTK, kalau yang kayak pengembangan media komik digital itu A&D ya, Bu. Coba dengerin Pipi. Tarik napas dulu, Pipi. Jangan dak-dik-duk, Pi. Kayaknya hawanya masih dak-dik-duk tuh, Pipi. Nah, jadi gini, Pi. Clue-nya kalau nyari jurnal PTK itu ada 2. Cari yang meningkatkan dan peningkatan. Nih, peningkatan atau meningkatkan. Cari nih. Tapi kalau di depannya ada kalimat pengembangan, itu masuknya R&D. Jadi dibaca dulu. Tetap semuanya dibaca. Tadi kan ciri-ciri dari PTK itu ada penyakit, ada solusi. Ada penyakit, ada obat. Ada masalah, ada solusi. Itu intinya. Nah, kita lihat yang ini. Yang nomor 1. Masalahnya apa? Meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Oke. Terus solusinya? Lewat gambar, Bu. Oke, good. Kalau yang nomor 2, solusinya? Solusinya, benar, penggunaan metode SQ3R. Cakep. Terus masalahnya? Masalahnya meningkatkan kemampuan membaca. Cakep. Kalau nomor 3 gimana? Ada masalahnya? Ada, Bu, meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. Solusinya ada? Pakai media komik digital. Nah, tapi ada kalimat pengembangan. Nah, berarti ini yang dikembangin itu metodenya, bukan nyembuhin penyakitnya. Gitu ya. Kalau yang nomor terakhir nih, gimana penyakitnya, Vivi? Penyakitnya itu membaca pemahaman. Pada seperti, terus yang apa sih solusinya itu? Ya. Strategi guru dan strategi gurunya, Bu. Oke, tuh karena gini kalau nggak langsung jawab
itu nggak ngena. Pasti nanti Vivi setelah ini, oh iya, kemarin udah ditembak nih sama Bu Iva, jadinya ingat. Gitu ya. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Saya Bu mau bertanya. Oh, abis ditanya jadi nanya ya, Vi. Iya, iya, iya. Udah ngajar belum? Belum, Bu. Kalau yang sudah ngajar, saya sarankan bikin PTK biar jadi kum. Jadi sambil menyelam, minum air, jadinya kembung. Nah, benar serius. Jadi lebih kepake. Ya. Ayo, Pipi, silakan bertanya. Nih, Bu, misalnya kan di kelas itu ada permasalahan, misalnya kelas 2 nih, ada siswa. Di situ tuh ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca. Nah, kan setiap pemahaman siswa itu kan berbeda-beda yang tidak bisa membaca itu. Apakah bisa satu metode diterapkan ke semua siswa atau beberapa siswa beda-beda metode gitu, Bu? Ih, Vivi mah, kayaknya Vivi pas pertanyaan Maisaro, Vivi lagi mandi ya? Pas pertanyaan Nanda. Oh, Vivi kayaknya lagi mandi. Itu tadi sudah dibilang. Oh, Vivi gimana sih? Jadi Pipi tuh mengulang pertanyaan Siti Maisaro, mengulang pertanyaan Margin, mengulang pertanyaan Nanda. Nah, jadi jadi kelas itu tidak ada yang homogen atau yang sama, nggak ada. Jadi bervariasi gitu ya, nggak ada yang similar, nggak ada yang sama. Jadi berbeda-beda, tapi untuk treatmentnya sama boleh. Nanti dilihat dari akhirnya. Gitu. Ya, Pi ya. Ntar Pipi lihat recordnya aja deh. Ya, Pi ya. Sip. Ya, jadi nggak ada pemisahan antara anak yang di treatment sama yang enggak. Ya, jadi sama kalau PTK itu satu kelas. Sip. Ada lagi yang bertanya? Pangeran dong, nanya dong. Silahkan. Pangeran. Iya, Bu. Sudah ngajar belum, Pangeran? Sudah, Bu, pas magang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti merasakan jadi Pak Guru ya? Iya, Bu. Sip. Ada pertanyaan, Pangeran? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Tidak ada nih, berarti udah paham banget kayaknya ya? Belum, Bu. Bingung apa yang mau tanyain, Bu? Oh, bingung. Oke, kalau tidak ada yang bertanya nih, ayo. Nah, nanti tolong nanti di chat, kirim nomor rekening yang bisa langsung bikin satu judul, satu orang yang langsung bisa bikin judul secara kebaharuan, langsung saya transfer 50.000. Ayo, silakan. Serius ini nggak bohong-bohongan. Ayo, silakan langsung speak up aja boleh. Langsung apalagi nih yang di depan laptop nih, kayak Heidi tadi, Adiana kan sudah cobain kan, dapat satu judul yang baru tuh, nggak apa-apa boleh. Silakan dicoba lagi, Hediana. Nanda mau nyoba coba, Bu. Wih, langsung transfer kayaknya nih, makan bakso kayaknya nih ya. Mau coba aja, Bu. Ya nggak apa-apa. Apa ya, lo? Meningkatkan cara berhitung anak dengan dengan metode TGT menggunakan media bergambar, Bu. Sebentar, coba nih untuk caranya deh. Coba diklik aja di chat dulu. Nggak apa-apa ya, udah nih Nanda nih yang jawab dulu. Door prize-nya buat Nanda. Di chat coba Nanda. Coba dilihat slide saya yang terakhir. Nih, coba dilihat slide saya yang terakhir. Biar nggak salah. Ayo Nanda, Ibu kirimnya di chat aja yang itunya, yang PDF-nya. Yang punya Ibu. Begitu, Bu. Sebentar. Kok nggak bisa? Nah, ini ada sedikit lagi yang kurang. Ayo, coba dicoba. Kalau judul PTK tuh harus apa?
Kok Ibu nggak bisa ngirim sih? Nah, tuh Ibu udah kirim tuh PPT Ibu semuanya. Meningkatkan cara berhitung. Nah, gini nih, pastikan penyakitnya itu bisa diukur. Jadi gini, nggak ada yang namanya di KIKD cara berhitung, nggak ada tuh cara berhitung. Tapi kalau keterampilan membaca, nah itu kan ada kan? Nah, ini salah untuk penyakitnya nih, cara berhitung. Jadinya apa, ayo? Cara berhitung anak. Kurang tepat itu, Nak, kalimatnya. Ayo, ada yang mau coba lagi kirim di chat, ayo. Ayo, Angga udah bisa tuh. Ibu yakin nih, Fadiana kayaknya bisa, orang tadi udah bisa. Jadi ingat yang permasalahannya itu harus ada nilai tolak ukur, bisa dihitung. Nah, kalau kalimat cara berhitung anak tuh belum. Ayo, silakan. Dikit lagi, jangan pakai anak. Jangan pakai anak, Nak. Ayo, dikit lagi. Tadi tuh jangan pakai melalui. Ayo. Tadi pakai apa katanya? Medianya apa? Sifatnya media apa di slide 2? Oh, masih Ibu ngulang slide-nya nih. Slide-nya nih Bu ulang nih. Mana nih? Tuh. Ayo, kayaknya nih pantang menyerah nih Nanda. Ayo Nanda, kamu bisa. Nah, tadi lihat, ingat ditambah media berbantu atau lokal wisdom. Nah, di N-nya nih terakhirnya nih. Nah, judul. Ingat judul beda ya. Nah, nih. Pahamin tuh yang Ibu tulis tuh kayak gitu. Ayo, Nanda pasti bisa. Akhirnya Nanda bisa. Coba sebutin jadinya gimana Nanda setelah mencoba beberapa kali? Bingung, Bu. Bingung menggunakan kata-katanya itu sendiri sih, Bu. Betul. Yang baik dan yang benar tuh kayak gimana gitu. Maksudnya ke situ, cuman dengan kata-katanya kita masih bingung merangkai katanya gitu, Bu. Iya, karena gini, kita memang harus dipaksa. Ini nanti Nanda tolong di caption di status ya. Jadi karena memang nah, jadi memang harus ada unsur dipaksa supaya bisa, biar terbiasa. Wah, ini dia Nanda nanti diupdate status nih. Jadi Nanda tuh tadi sebenarnya Ibu paksa, ya kan? Ibu tampilin contohnya, Ibu kasih materinya. Terus biar apa? Biar supaya bisa. Nah, bisa menggunakan kalimat-kalimat sesuai dengan kaidah begitu. Jadi bisa. Benar gak tuh? Jadi bisa kan? Akhirnya muncullah judulnya meningkatkan kemampuan berhitung menggunakan metode TGT berbantu media bergambar. Wih, selamat kepada Nanda. Silakan dikirim nomor rekeningnya Nanda. Serius ini Nanda? Selamat ya Nanda. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja Pak Teguh. Ibu, terima kasih ya. Alhamdulillah ya, ini luar biasa materi kita ya Ibu. Ibu Nur Latifah ini sangat expert ya dalam penelitian tindakan kelas karena beliau juga pernah jadi guru, terus tesis beliau juga tentang PTK. Nah, mungkin sebelum saya tutup ya mungkin saya meringkas apa yang belum saya sampaikan gitu ya. Jadi tadi adalah bahwasannya kalau mencari topik baru tuh ternyata ada 3 tips tadi ya dari Bu Nur Latifah ya. Pertama bisa dipadu-padankan gitu ya. Jadi teman-teman tadi sudah dikasih trik gitu ya, sudah praktek ya.
praktek langsung, kalau misalnya pakai Google Cendekia, bisa digabungkan gitu kan. Bisa digabungkan dari 2 artikel penelitian di atas. Terus juga ada misalnya pakai fenomena yang ada misalnya local wisdom atau sekolah lagi mempraktikkan apa gitu ya, mempraktikkan apa atau mempunyai budaya apa gitu ya yang mau dicoba untuk dipadu-padankan dengan PTK. Itu mungkin Bu Nur Latifah ada penutup gitu buat teman-teman mahasiswa, dan saya senang hari ini karena aktif terus ini jadi yang sudah punya sekolah kok punya sekolah berat banget ya, punya kelas. Skripsinya lanjutkan saja ke PTK ya, yang punya kelas. Silakan Bu Nur Latifah, mungkin ada pesan-pesan atau closing statement untuk mahasiswa Juanda. Oke, intinya tadi saya katakan memang mahasiswa itu harus ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus dipaksa supaya bisa jadi terbiasa. Itu 3 hal yang penting. Jadi ketika kalian melihat, wah PTK ada siklus yang berulang-ulang, mundur jangan. Hidup itu tidak ada arti kalau tidak ada tantangan. Nah, jadi akan ada value atau akan ada nilai kalau misalnya kalian memiliki tantangan. Betul sekali yang disarankan Pak Teguh, kalau memang kalian punya kelas, lakukan action research. Ini sebagai kum untuk kalian. Saya juga pernah melakukannya. Oke, closing statement dari saya, 3 hal tadi, tadi kalian memang merasakan ya, karena memang kalau dipaksa tuh pasti jadinya bisa, benar deh kata Biva gitu ya. Oke, saya harap closing statement dari saya adalah, silahkan dipaksa, tapi tidak untuk hal yang negatif ya, supaya kalian memang bisa dan menjadi terbiasa. Nah, mungkin itu saja Pak Teguh, closing statement dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Latifah atas kesediaan waktunya mengisi teman-teman mahasiswa kelas karyawan PGSD Universitas Juanda. Baik, terima kasih. Jadi atas kehadirannya Ibu Nur Latifah dan teman-teman semuanya mahasiswa semester 7, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, mungkin terakhir silakan yang belum on videonya kita foto bersama ya. Hedi bisa Hedi ya? Hedi yang mengambil foto. Bisa Bapak. Akhirnya Diva keluar juga ini Diva. Ya, setelah bersembunyi ya Diva ya. Oke, ya kita hitung dari 99. Kelamaan ya. Kelamaan. Silakan Hedi. 1, 2, 3. Bentar, Pak. Oke, simpan dulu ya. Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Latifah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak. sehat-sehat. Iya, Pak.